Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka peringatan tentu saja atas apa yang mereka sudah lakukan. Amu wasammu, karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentu saja kepada mereka azab, peringatan akan apa yang mereka lakukan. Yang kata sebagian mufassir misalnya, fatasallatu alaihim al-babiliyun wa ahraqul masjidil aqsa wa nahabu amwalakum wa sabbu awladakum wa nisa'ahum. Maka kemudian mereka diserang oleh orang-orang Babilonia yang membakar Masjidil Aqsa, kemudian merampas harta mereka, membunuh anak-anak dan perempuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tiada henti kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan serta nikmat iman. Kita berharap bahwasanya nikmat-nikmat itu bisa kita gunakan di dalam rangka untuk kebaikan, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Dulu kita sampai di ayat ke-69, sekarang kita mulai dari ayat 70. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Wahasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirun minhum Allahu basirun bima ya'malun. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah kepada ahli kitab, kepada umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan penjagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali membicarakan tentang sikap yang ditampilkan oleh orang-orang ahli kitab. Yang pertama adalah dari kalangan Bani Israel, kalangan Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Sungguh kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, yaitu agar mereka mau untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menapaki jalan kebenaran, menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalna ilaihim rusulah,
dan kami telah utus kepada mereka beberapa rasul. Hanya saja kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana sikap yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum, setiap kali datang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa apa yang tidak mereka inginkan, fariqon kazzabu wa fariqon yaqtulun, sebagian dari para rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lainnya mereka bunuh. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi sesungguhnya sudah Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dari mereka agar mereka mau untuk mengikuti kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kepada mereka para rasul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwa para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel itu amat sangat banyak. Setiap rasul itu meninggal dunia dikirim rasul yang lainnya. Yang isyaratnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari mereka kebaikan. Akan tetapi ternyata ahlul kitab dari kalangan Yahudi ini tidaklah menyambut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ketika datang utusan Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sebagian dari mereka dustakan. Jadi mereka kemudian mendustakannya, bahkan sebagian yang lain mereka bunuh, seperti halnya yang mereka lakukan kepada Nabi Zakaria. Wa hasibu alla takuna fitnah, dan mereka mengira bahwasanya tidak akan terjadi fitnah, musibah terhadap diri mereka. Kenapa mereka mengira bahwasanya tidak akan terjadi apa-apa terhadap diri mereka? Karena mereka itu menganggap bahwasanya mereka adalah abna'ullah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu abna'ullah, mereka itu sudah menyatakan kami adalah anak-anak Allah. Artinya mereka menganggap bahwasanya mereka itu adalah anak emas, kaum pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa bahwasanya mereka itu adalah kaum pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nahnu abna'ullah. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan mereka menganggap kalaupun nanti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala termasuk di akhirat paling hanya sebentar. Jadi mereka menganggap hanya sebentar saja mereka akan dimasukkan ke neraka, setelah itu langsung dikeluarkan. Itu keyakinan dari sebagian mereka, sehingga mereka merasa aman. Hasibu alla takuna fitnah fa'amu wasammu, sehingga dengan demikian karena keyakinan yang salah yang ada pada diri mereka itu, amu, mereka buta terhadap kebenaran, sommu, mereka juga tuli dari mendengarkan apa yang dibawa oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu yang mereka anggap pada diri mereka. Mereka merasa bahwasanya mereka adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan. Mereka menganggap bahwasanya mereka itu akan aman dari fitnah,
aman dari azab, aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berperilaku seenaknya sendiri menuruti hawa nafsu mereka. Kalau nabinya tidak cocok mereka dustakan, sebagian mereka bunuh, padahal sesungguhnya itu adalah bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menganggap bahwasanya tidak akan ada fitnah, tidak akan ada azab yang menimpa mereka. Allah taqwa bihim fitnah. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka peringatan tentu saja atas apa yang mereka sudah lakukan. Amu wasammu, karena setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentu saja kepada mereka azab, peringatan akan apa yang mereka lakukan. Yang kata sebagian mufassir misalnya, fatasallatu alaihim al-babiliyun wa ahraqul masjidil aqsa wa nahabu amwalakum wa sabbu awladakum wa nisa'ahum. Maka kemudian mereka diserang oleh orang-orang Babilonia yang membakar Masjidil Aqsa, kemudian merampas harta mereka, membunuh anak-anak dan perempuan mereka. Itu adalah bagian dari peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas perilaku yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang dari Bani Israel, orang-orang kalangan ahli kitab dari kalangan Yahudi. Tsumma taballahu alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada mereka. Termasuk kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Talut dalam rangka menyelamatkan mereka, yang bisa kita lihat kisahnya di dalam Al-Quran, di mana mereka itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan pemimpin yang nantinya bisa membuat mereka berperang melawan Jalut yang menguasai mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala kan menurunkan kepada mereka Talut sebagai pemimpin. Untuk apa? Untuk memerangi Jalut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga mengirim utusan Nabi Daud alaihi salam, kemudian juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu mengisyaratkan apa yang terjadi kepada Bani Israel. Tsumma taballahu alaihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka. Allah itu adalah zat yang maha menerima taubat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat atas perilaku mereka yang tidak benar itu. Tsumma taballahu alaihim mimma kanu fihi hina tabu wa tarakul fasad. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka ketika mereka bertaubat dan meninggalkan kerusakan. Akan tetapi ternyata itu hanya sebentar. Jadi taubat mereka itu sebentar. Setelah mereka kembali mendapatkan kekayaan, mendapatkan kekuasaan, wa ada ilaihim mulkahum ala yadi malik min muluki Faras. Kata al-mufassir di sini, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada mereka kekuasaan, maka mereka kemudian kembali lagi kepada perilaku mereka yang tidak benar, melakukan kerusakan kembali kemudian buta terhadap kebenaran. Taballahu alaihim, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, summa amu wa sammu katsirum minhum, kembali lagi sebagian besar dari mereka, kebanyakan dari mereka amu wa sammu,
kembali buta terhadap kebenaran, tidak mau untuk melihat kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sommu, tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka. Allahu basyirum bima ya'malun. Dan Allah itu maha melihat apa yang mereka lakukan. Nah, hal yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meniru perilaku mereka, termasuk juga agar berhati-hati terhadap apa yang terjadi kepada Bani Israel. Maka kalau kemudian kita lihat apa yang terjadi pada masa sekarang, misalnya dari mereka yang mengaku sebagai keturunan dari orang-orang Yahudi, mengaku mereka itu juga adalah Bani Israel, nah kita akan bisa memahami bagaimana perilaku mereka yang memang suka berbuat kerusakan. Walaupun banyak dari dunia itu mengecam, berikan peringatan kepada mereka, akan tetapi sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, amu wa sommu, mereka itu buta terhadap kebenaran, sommu, mereka itu tuli. Jadi walaupun banyak yang mengecam, mereka pasang telinga tuli, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi peringatan-peringatan dari negara-negara lain agar mereka berhenti berbuat kerusakan, agar mereka berhenti untuk berperang. Inilah memang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Hasibu alla takuna fitnah. Mereka merasa bahwasanya mereka adalah kaum yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan ada azab bagi mereka, tidak akan ada ancaman bagi mereka. Bahkan kalau nanti masuk neraka, mereka katakan paling sebentar saja, sebentar nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengambil iktibar dari mereka, jangan tiru mereka, termasuk juga berhati-hati terhadap perilaku mereka. Sehingga ketika mereka misalnya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya memang perilaku mereka seperti itu. Kebanyakan dari mereka fariqom kazzabu wa fariqom yaqtulun. Sebagian dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka didustakan, sebagian yang lain bahkan dibunuh. Dan itu yang mereka juga lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara mereka yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Keinginan mereka kan Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, nabi akhir zaman, itu berasal juga dari kalangan mereka Bani Israel. Akan tetapi karena tidak berasal dari kaum mereka, dari Bani Israel, maka mereka tidak mau untuk menerimanya. Padahal jelas mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Terbukti misalnya seperti yang pernah saya sampaikan pada saat pengepungan Bani Quraidah. Pemimpin Bani Quraidah itu kan sudah memberikan pilihan kepada kaumnya. Kita punya 3 pilihan. Pilihan pertama, saya tawarkan kepada kalian, ayo kita beriman kepada Muhammad. Dan Muhammad itu sudah kalian ketahui, dia adalah rasul utusan Allah yang sudah kalian ketahui, sudah kalian dapatkan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat. Itu yang dikatakan oleh pemimpin Bani Quraidah. Ditawarkan, ayo kita beriman, kalau kita beriman kita akan selamat. Akan tetapi tetap mereka tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka sudah mengetahui dengan pasti bahwasanya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul utusan Allah sebagaimana yang mereka sudah dapatkan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat yang mereka baca. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan termasuk gambaran dari kalangan ahli kitab dari Yahudi terhadap rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kalangan ahli kitab dari kalangan Masihiyin, kalangan orang-orang Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana sikap mereka terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala gambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, anak Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kalau orang-orang dari kalangan ahli kitab dari Yahudi itu banyak mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala, membunuh sebagian, ini orang-orang ahli kitab dari kalangan Nasrani malah memperlakukan Nabi Isa alaihi salam itu melebihi dari apa yang seharusnya. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah, bahkan ada yang menganggap innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih, anak Maryam ini. Jadi menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan mereka, bahwasanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Isa alaihissalam itu sudah menyatakan dengan tegas di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala katakan wa qala al-masihu. Padahal Al-Masih Nabi Isa alaihissalam itu sudah menyatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu menegaskan bahwasanya Tuhannya itu adalah Allah dan juga Tuhan dari Bani Israel. Di dalam surah Maryam, Nabi Isa alaihissalam itu juga sudah menyatakan, inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah itu memberikan kepada saya kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan dia menjadikan saya itu sebagai nabi. Itu yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan dalam surah Maryam itu ketika Nabi Isa alaihissalam itu masih di dalam gendongan dari Siti Maryam ketika pertama kali datang kepada Bani Israel dengan membawa Nabi Isa yang baru dilahirkan. Siti Maryam ketika dikecam oleh kaumnya kemudian asyarat ilaih, memberi isyarat supaya mereka itu bertanya langsung kepada Nabi Isa alaihissalam yang ada di dalam gendongan, dan Nabi Isa kemudian menjawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa bicara, inni Abdullah, saya ini adalah hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberikan kepada saya kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah itu menjadikan saya sebagai nabi. Nah, di dalam ayat ini kita juga akan dapatkan pernyataan dari Nabi Isa alaihissalam, ubudullah, hendaklah kalian itu menyembah Allah, Rabbi, dia adalah Tuhanku, wa Rabbakum, dan juga Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah,
faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah itu mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang yang berbuat zalim, dalam hal ini kezaliman yang paling besar itu adalah asyirk. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat nyata. Dalam hal ini kesyirikan yang dilakukan adalah ketika menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah, Abdullah, tapi mereka menyatakan bahwasanya dialah yang merupakan Tuhan mereka. Jadi perlakuan yang berlebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu salah satu dari tiga, keyakinan tentang Trinitas. Jadi Trinitas di kalangan orang-orang Nasrani, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan kemudian Ruhul Kudus. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, padahal kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan ya Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan dalam tiga, satu dalam tiga, Trinitas. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, dan kalau mereka tidak berhenti terhadap apa yang mereka katakan, maka pasti orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Hadirin jamaah rahimakumullah, kafir itu dari bahasa Arab maknanya adalah menutupi. Jadi mereka sungguhnya menutupi kebenaran, menutupi kenyataan bahwa alam semesta ini sesungguhnya hanya memiliki satu Tuhan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan kalau ada dua Tuhan, ini dua Tuhan, maka pasti alam ini akan hancur karena kemudian Tuhannya akan bersengketa. Kata yang satu saya akan melakukan ini, kata yang lainnya akan ini, maka tidak akan terjadi yang namanya keteraturan di alam semesta. Apalagi di sini sampai tiga Trinitas, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Kalau nanti anaknya manja itu gimana kemudian Tuhan itu, anaknya kemudian ingin seperti ini, Tuhannya repot itu. Kalau tidak dituruti nanti anaknya nangis. Ini kalau Tuhan punya anak itu, anaknya manja, Tuhan anaknya repot mau mengatur alam semesta ini. Yang sesungguhnya kata Muhammad Quraisy Shihab, dia mengutip pernyataan dari kalangan senior pendeta Nasrani, mereka pun sesungguhnya amat sangat rumit ketika memikirkan tentang persoalan Trinitas itu. Jadi mereka katakan kami juga sungguhnya sangat sulit untuk memahami bagaimana konsep Trinitas. Kok bisa ada Tuhan Ayah, Tuhan Bapa, kemudian ada Tuhan Anak, ada Ruhul Kudus, ada juga Bunda Maria itu. Jadi dalam pandangan mereka itu adalah sesuatu yang rumit, sukar untuk dijelaskan, bahkan oleh kalangan yang bisa dikatakan ilmuwan di antara mereka, apalagi bagi orang awam. Bagaimana mungkin ada Tuhan tiga dalam satu, satu dari tiga itu? Ya Tuhan ya satu itu. Tidak ada kemudian Tuhan tiga. Akan tapi inilah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap nabi mereka. Jadi kalau orang-orang Yahudi mendustakan, bahkan ada yang membunuh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini orang-orang Nasrani sikapnya kebalikannya. Mereka malah memperlakukan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari yang seharusnya.
bukan kemudian didustakan, akan tapi kemudian diangkat sangat tinggi, bahkan sederajat dengan Tuhan yang seharusnya mereka sembah, sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu kekufuran yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Apalagi kemudian menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sikap yang berbeda itu yang bisa kita lihat pada diri ahli kitab. Dari kalangan Yahudi sangat menentang, hanya mengikuti hawa nafsunya. Dari kalangan Nasrani malah melebihkan utusan yang seharusnya diperlakukan sebagai manusia, maka malah diperlakukan sebagai Tuhan. Dua sisi yang berlawanan, dua kutub yang sama-sama sesungguhnya berlebihan di dalam menerima Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diharapkan tidak terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena sudah syuruk, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan bagian yang kedua ini tentang perlakuan dari kalangan Nasrani terhadap Nabi Isa pada pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.